Taman Nasional Gunung Kerinci Sebelat terletak di Provinsi Jambi. Panoramanya memberikan keunikan dan kedamaian tersendiri bagi mereka yang suka berpetualang. Salah satu objek dari taman ini yang bisa dikunjungi tak lain Gunung Kerinci sendiri. Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Pecinta alam manapun pasti suatu saat begitu tergerak untuk mendaki Kerinci. Begitu juga dengan 6 siswa SMA 68 Jakarta. Setelah melakukan persiapan yang dirasa cukup pada liburan Juni tahun 1990 lalu, akhirnya mereka memulai pendakian ke gunung yang ada di Jambi. Tim yang tergabung dalam El Pala 68 pencinta alam berangkat beranggotakan 7 orang, yaitu Agus Senato, Saud Batara, Hardi Wirastio, Pebi Pian, Indra, dan Yuda Sentika. Sehari sebelum pendakian dimulai, Kamis 21 Juni, mereka telah melapor dan mengisi buku tamu di rumah Pak Sidangan selaku Kepala Resort Taman Nasional Kerinci Sebelat. Setelah berjalan cukup lama dan diselingi istirahat, mereka akhirnya sampai di Camp 2 yang terletak di ketinggian 2.750 meter. Waktu menunjukkan pukul 17.15 dan mereka memutuskan untuk bermalam di situ. Menurut rencana, keesokan paginya mereka akan bergerak menuju puncak Kerinci. Tapi ternyata cuaca tak memungkinkan hingga terpaksa mereka bermalam lagi. Sabtu 23 Juni pukul 3.45 dini hari waktu Indonesia Barat, mereka meninggalkan Camp 2 untuk berusaha menuju puncak lagi. Kami sengaja berangkat sepagi mungkin untuk menghindari kabut, karena menurut informasi Pak Sidangan, siang hari kabut di puncak begitu tebal, kata Hardi, salah seorang anggota tim. Cuaca pada awal pendakian memang cukup baik, namun lama-kelamaan jadi memburuk. Hujan rintik-rintik disertai angin dan kabut tebal mulai mengubah suasana. Beberapa menit menjelang perjalanan ke puncak, keadaan kian memburuk. Kabut makin tebal, hujan pun makin lebat. Tapi puncak yang ada di depan mata membuat mereka enggan kembali ke Camp 2. Ketujuh cowok itu pun satu persatu mencapai puncak Kerinci. Agus Senato tiba paling dulu, kemudian disusul Yudi Sentika, Pebi Piana Sution, Saud Indra, Herdi, dan Wirastio. Waktu menunjukkan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ketika mereka tiba di puncak. Saat itu juga mereka pun berdoa, mensyukuri keberhasilan pendakian. Setelah itu, barulah acara foto-fotoan berlangsung. Pada kesempatan pertama, Hardi bertindak sebagai fotografer. Kemudian Yuda mengambil kesempatan kedua. Kamera lantas diserahkan ke Indra. "Gus, ayo turun, gua kedinginan," kata Yuda pada Agus. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Yuda langsung turun sendiri meninggalkan rekan-rekannya. Ia menuruni tebing puncak dengan berlari kencang. Kira-kira 10 menit kemudian, kabut tebal dan angin kencang datang. Sosok Yuda pun tak nampak lagi. Agus sebelumnya sudah berusaha menyusul dan memanggil Yuda, tapi karena 4 teman yang lain masih di belakang, ia pun menghentikan usahanya itu.
Sejak saat itu, kelompok yang semula kompak jadi pecah. Dalam kabut tebal itu, Agus bersama 4 rekannya menuruni lereng Kerinci menuju Camp 2. Rupanya mereka salah dalam mengambil jalur turun, hingga sempat tersesat setengah jam. Setelah kabut menipis, mereka pun menemukan jalur sebenarnya. Tiba-tiba beberapa menjelang Camp 2, mereka mendengar teriakan, "Yo!" Suara itu mereka yakini berasal dari Yuda. Tapi ketika sampai di Camp 2, ternyata Yuda tak ada di sana. Anehnya mereka masih mendengar suara teriakan itu. Kali ini dari punggungan sebelah barat jalur pendakian. Mereka pun segera membalas sambil memberitahukan letak Camp 2 dari posisi Yuda berada. Yuda membalas dengan beberapa teriakan yang sulit ditangkap artinya. Lalu suara itu menghilang dan sepi. Sampai akhirnya mereka sepakat menunggu Yuda sambil terus berteriak, menyebutkan posisi mereka. Sebenarnya kelima cowok itu ingin meminta bantuan saja ke bawah, tapi mengingat kondisi yang sudah merosot, diputuskan untuk istirahat dulu. Setelah merasa pasti sulit menemukan Yuda, akhirnya Pebi dan Indra turun meminta bantuan. Sekitar pukul 22.30, bantuan pun datang dari petugas PHPA, penduduk, dan pencinta alam setempat. Sejak saat itu, Yuda Sentika, siswa kelas 3A 1 SMA 68 yang berusia 17 tahun itu, positif dinyatakan hilang. Selama seminggu pencarian lantas dikoordinasikan oleh aparat setempat. Sayang, pencarian tak menggunakan metode SAR hingga praktis merusak area pencarian. Yang dapat ditemukan hanyalah topi Yuda yang terjatuh di ketinggian 3.700 meter. Pada minggu kedua, pencinta alam dari Jakarta dan Padang baru bergabung. Dari Jakarta antara lain muncul Norman Edwin, pendaki profesional yang kerap turun dalam tim SAR. Pencarian kemudian dilakukan sesuai dengan prosedur SAR. Kali ini titik berat diarahkan ke sebelah barat Gunung Kerinci. Itu didasarkan jejak topi yang ditemukan pada hari kedua dan hubungan terakhir dengan Yuda. Walau jumlah dan kemampuan personil terbatas, sudah termasuk tambahan sukarelawan dari Medan dan Jambi, usaha pencarian tetap dilakukan secermat mungkin. Antara lain dengan menyapu daerah yang dicurigai dilalui Yuda, hutan yang masih perawan pada saat itu, dan jurang yang dalam tak menjadi hambatan. Tadinya gua merasa yakin banget akan menemukan survivor berdasarkan jejak yang ditemukan SRU, Search and Rescue Unit Red. Tapi kenyataan jejak-jejak itu hilang begitu saja tanpa ada kelanjutannya. Ucap Ical dari Tram Jakarta yang memimpin SRU. Kekesalan Ical mungkin juga dirasakan teman yang lain hingga membuat ragu. Apakah Yuda benar-benar hilang di sebelah barat? SAR lantas beranggapan Yuda bisa saja hilang di sebelah timur, karena sewaktu kontak terakhir dengan rekan-rekannya melalui teriakan, ia merasa bahwa telah salah jalan. Dan tentunya memutuskan untuk balik ke atas dengan mengambil jalur terlalu ke timur. Bisa benar, bisa tidak. Yang terang semua, SRU sudah merasa yakin telah menyapu daerah sebelah barat hingga ke arah punggungan Gunung Mageger. Tapi sebelum daerah timur dijajaki, SAR keburu dihentikan. Persisnya pada 24 Juli 1990. Alasan utamanya ialah karena keterbatasan waktu dan tenaga. Di samping itu, logistik pun sudah tak mencukupi.
Bisa dimaklumi bila dukungan personel SAR habis, karena saat itu banyak mahasiswa yang harus ujian dan mendaftar ulang, sedangkan siswa SMA sudah mulai sekolah lagi, termasuk Bama Eka Putra, anggota Elpala yang jadi SAR Mission Coordinator. Kalau di Jawa sih enak, transportasi sudah lancar, sedang letak gunungnya dekat dengan perkampungan. Jadi bisa menggerakkan orang sampai ratusan, kata seorang sukarelawan. Namun, rasa setia kawan akhirnya mendorong para pencinta alam untuk kembali melakukan pencarian. Setidaknya tekad itulah yang muncul dalam pertemuan evaluasi yang diselenggarakan Dewan Pengurus Harian Elpala 28 Juli 1990 silam. Ikut hadir dalam pertemuan itu antara lain Rapik Pontoh, pendaki gunung berpengalaman, dan sejumlah pencinta alam dari Jakarta. Rekan-rekan dari Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, dan Universitas Jambi akan mengirim personelnya bila upaya pencarian Yuda dilanjutkan kembali, kata Eka Bama Putra yang telah menghubungi ketiga universitas itu. Tapi meskipun banyak pihak bersedia membantu, keputusan pencarian kembali itu toh berpulang pada keputusan pengurus Elpala. Sampai saat ini mereka tampaknya masih kesulitan dalam mengumpulkan biaya. Bahkan Renaldi, ketua Elpala saat itu, menyiratkan bahwa keinginan itu boleh jadi akan jadi keinginan belaka. Selama SAR dilaksanakan, telah banyak dana dikeluarkan, dan itu diperoleh dari anggota Elpala plus simpatisan, hingga rasanya sulit untuk mencari dana kembali, apalagi dalam jumlah yang lebih besar. Akankah Yuda akan tetap hilang terkunci bersama kabut dan rimba kerinci? Yuda memang lenyap tanpa membawa perlengkapan penahan dingin dan hujan. Bahkan bekal pun hanya sebungkus makanan ringan. Kalau memang sudah takdirnya, kita tentu hanya bisa ikhlas melepas kepergiannya. Bagi pencinta alam, mengalami kecelakaan di saat bergiat di alam bebas memang jadi resiko yang harus dihadapi, meskipun resiko itu kematian. Dan agaknya kita harus belajar secara objektif dari tiap kejadian yang berakhir dengan tragedi. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan membunuh apapun kecuali waktu, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Semboyan abadi. Salam Lestari.